Hadirin sekalian, salah satu indikator dari kemajuan umat adalah berjaya secara ekonomi. Keberjayaan secara ekonomi sekaligus juga menepis bahwa membangun umat adalah bagian tidak terpisah daripada bagaimana memberi kekuatan kepada kemampuan hidup untuk bisa mandiri. Bahwa fakta kita menemukan sebuah situasi di mana masyarakat masih terjerat dalam persoalan riba dan lain sebagainya. Karena itu perlu ada solusi untuk menyelamatkan umat dari upaya-upaya kebangkitan terhadap ekonomi yang lebih diridhoi. Solusinya diantaranya adalah gerakan ekonomi syariah. Kali ini kita berbicara tentang bagaimana membangun umat dengan gerakan ekonomi syariah. Dan hari ini kita berada di Koperasi Serba Usaha Baitul Mal wa Tamwil Insan Samawa, yang kita akan coba menggali bagaimana perspektif sekaligus visi misi yang ingin dilaksanakan dalam rangka membangun kekuatan ekonomi syariah. Hadir di tengah-tengah kita Dea Guru Haji Faisal Salim SAG. Beliau salah satu ketua Dewan Pengawas daripada BNT Insan Samawa ini. Dan Bapak Al-Ustadz Haji Rai Saputra yang diberi amanah sekarang menjadi ketua atau pengelola daripada Koperasi Serba Usaha Baitul Mal wa Tamwil Insan Samawa ini. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita nanti akan terkuak beberapa strategi sekaligus juga komitmen dalam rangka membangun ekonomi umat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Ketua ini masih gagal berubah lagi. Masya Allah. Barangkali kita mulai dari landasan spiritual gitu ya. Mohon pencerahan sedikit Pak Ketua tentang perspektif gerakan ekonomi syariah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah ekonomi, sebenarnya saya bukan seorang ekonom. Iya. Yang ada di benak kami, ya, bahwa masyarakat ini perlu dipahamkan tentang cara berekonomi sesuai dengan syariat agama. Itu yang penting. Mungkin selama ini jual beli sudah jalan bagus, sewa menyewa sudah jalan bagus. Kita lihat yang terjadi di tradisi tengah masyarakat. Perikatan bisnis antara satu dengan lainnya, baik dengan lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Sumbawa ini, sebenarnya sudah jalan. Tapi dalam perjalanan ini, ya, kami selaku tokoh agama merasa risau gitu dengan perkembangan ekonomi ini yang sudah keluar dari tuntunan agama. Kenapa kita lihat demikian? Kenapa saya berpikir demikian? Memang nyata. Begitu di tengah masyarakat itu banyak sekali praktek-praktek jual beli, muamalah di antara sama masyarakat ini jauh menyimpang dari tuntunan agama. Terjebak dalam riba. Ya, rentenir itu, semacam itu, judi, tata cara yang tidak benar. Ya, sewa menyewa yang tidak benar. Sehingga keberkahan bagi tahu dan tanah Samawa itu akan terus berkurang, karena bisa dipastikan itu janji Allah. Lau aman ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ardh. Oke. Maka dengan dasar itu lahirlah gagasan untuk membentuk koperasi serba usaha Baitul Mal wa Tamwil Insan Samawa ini. Ya, bisa diceritakan sedikit. Ya. Kenapa muncul lembaga ini? Saya sama adik saya ini. Ya. Saya memang agak terharu ya. Kenapa sedikit terharu? Saya lihat
kegalauannya selama ini dia berbisnis di bidang keuangan yang justru membuat hati dia itu gimana ya, gelisah. Saya bilang pergi sama kegelisahan Adinda teman saya. Saya bilang pergi ke Mataram. Saya dulu pernah menapaki Baitul Mal wa Tamwil di sana, yang punyanya Hidayatullah. Belajari dulu bagaimana jalannya dan lain sebagainya, petik bengeknya semua. Ya alhamdulillah, Adinda saya ini ke sana dan melihat, dan akhir pulang, abang saya siap. Ya. Gimana pekerjaanmu? Ya alhamdulillah gaji tinggi, malah wah masya Allah, diberikan jabatan agar tetap eksis di suatu lembaga keuangan yang harus saya sebut. Akhirnya dia bilang bismillah, modal kami dari mana? Maka kalau tidak salah ada 10 orang teman-teman kami itu, kita 20 orang, kita invest per satu orang 10 juta. Jadi alhamdulillah secara perlahan dari tahun 2015 inisiasi awal 2015 itu sampai kemudian dibentuklah koperasi serba usaha. Oke, hadirin sekalian, sering kita menemukan sebuah realitas dalam konsepsi bahwa ekonomi syariah itu idealnya seperti ini, tapi praktek yang kita saksikan dalam banyak kelembagaan ekonomi itu nyata-nyata tidak syariah, sehingga kegalauan, kecemasan bahkan muncul tidak hanya oleh umat, oleh ulama, tapi bahkan pelaku sendiri. Yang oleh karena kegalauan itulah kemudian kita mencoba mencari jalan keluar untuk menyelamatkan konsepsi ideal syariah itu, sekaligus juga menyelamatkan umat tidak terjebakkan oleh hal-hal yang non syariah. Nah inilah yang kemudian sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Haji Rais kepada teman-teman. Mohon kita diberikan informasi bagaimana perjalanan ini hingga kemudian menjadi bagian terpisah dari gerakan membentuk BMT. Terima kasih Pak Endais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kesempatan yang siang cukup gerah ya. Anda Pak Ketua Dewan Pengawas. Alhamdulillah Allah pertemukan kita ya di kantor tercinta kami ini di Baitul Mal wa Tamwil Insan Samawa. Alhamdulillah ya. Sedikit ya jelas balik mungkin ya, kita coba bercerita pada hadirin sekalian ya Anda. Jadi memang seperti yang disampaikan Ketua Dewan Pengawas saya tadi ya, dia Guru Haji Faisal Salim ya. Nah, memang ini diawali dengan kegelisahan ya kan. Saya juga praktisi ekonomi syariah. Alhamdulillah kita bergelut terakhir sampai saya resign dari lembaga ekonomi syariah kurang lebih 8 tahun setengah ya Anda ya. 8 tahun setengah segala lini sudah kita jalani ya. Dari mencari dana gitu kan, kemudian membiayai umat ini melalui konsepsi perbankan syariah sudah kita jalani ya, nah, semua ya. Sampai terakhir 3 tahun terakhir saya di bidang recovery. Recovery ini adalah pengamanan untuk nasabah-nasabah bermasalah di perbankan syariah. Nah alhamdulillah kita jalani semua itu yang alhamdulillah. Jadi ketika kita mengawali ya bidang koperasi serba usaha syariah ini bukan suatu hal yang baru gitu kan. Nah, jadi di 2015 saat itu ada beberapa praktisi ekonomi syariah yang cukup galau juga ya. Ya, dengan beberapa teman-teman akademisi kita duduk bersama ya, kita saat itu mengundang dari Dinas Koperasi ya Kabupaten Sumbawa saat itu untuk memberikan solusi bagaimana terkait legalitas saat itu. Karena memang baru pertama ya yang untuk legalitas koperasi syariah baru kami saat itu ya, tahun 2015 ya, saat itu kita adakan rapat pertama untuk 20 orang saat itu. Nah, kemudian untuk legalitas sendiri alhamdulillah kami disupport oleh Pemda saat itu, masih PLT Bupati yang menerbitkan SK ya legalitas kami itu sebelum pemerintah sebelum 2016 itu Pak JM ya. Nah itu kita alhamdulillah mendapat legalitas untuk serba usaha. Saat itu memang kita ada kegalauan antara jasa keuangan syariah atau serba usaha. Nah,
akhirnya setelah kita diskusi dengan kepala bidang koperasi saat itu Pak Ali, ya, bahwa memang yang lebih fleksibel kalau untuk konteks praktek dari ekonomi syariah itu lebih baik ke serba usaha. Karena kalau terkait jasa keuangan memang dia akan agak terbatas, hanya terbatas pada skema pinjam meminjam saja, ya, simpan pinjam saja. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam apa yang terjadi di dalam BMT ini, Ya. tentu Bapak berdua punya visi ke depan. Dengan latar belakang perjalanan tadi kan, Ya. kita tahu bahwa Sumbawa ini adalah sebuah daerah dengan potensi yang besar, baik potensi pertanian, perikanan, pertambangan, sumber daya industri juga bagus. Sisi lain jumlah penduduk kita banyak, besar, mencapai angka 400-an jiwa. Dan kan ini potensi keumatan. Dalam konteks itulah apa yang menjadi visi atau mimpi besar ke depan BMT Syariah ini untuk kemudian mencoba membuat sebuah lembaga ekonomi yang barangkali lewat ini bisa membangkitkan kembali atau menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik. Bisa berdua atau bagaimana sinerginya? Tapi saya berpikir begini, kan publik juga ingin tahu kan, mimpi besar kita itu tentang kelembagaan ekonomi syariah di Samawa ini seperti apa? Sekali lagi mungkin saya coba flashback ke Anda. Praktek kami memang sekelas lembaga keuangan syariah, perbankan syariah yang sudah berdiri memang skim moneter ini masih dominan ya kan. Kenapa saya bilang tadi, kenapa harus hadir ya sebuah skema berbasis serba usaha syariah? Karena ini memang ke depan dia akan lebih terikat pada satu segmentasi yang kita sebut dengan sektorial. Iya. Aset potensi daerah ya dengan segala sumber daya alamnya, ya, aset manusianya dengan segala sumber daya manusia yang dimiliki, gitu, ya kan, itu akan terkoneksi ketika sebuah lembaga keuangan mampu menghadirkan skema bisnis yang berbasis sektorial tadi, ya kan. Nah, sekali lagi dalam skema syariah ini ketika kita membangun saat itu visi misi, ya, memang yang pertama yang kita gaungkan adalah kemandirian, ya. Sehingga di tagline kami adalah bersama ya menuju kemandirian. Bersama menuju kemandirian. Nah, ini yang menjadi tagline kita ketika kita gaungkan awal ya. Lembaga murni syariah. Sekali lagi saya bilang lembaga murni syariah. Ya. Karena ketika sudah berbicara lembaga murni syariah, maka sebuah lembaga itu harus mengkawal skema yang berbasis sektorial. Ya, ya. Apa basis sektorial itu? Ya, kita ketika berbicara sektorial, maka tadi kata dia guru saya tadi mengatakan sektorial itu adalah basis jual beli. Iya. Ada perdagangan yang dikawal di situ. Ya, ketika muncul lembaga keuangan syariah, harusnya ya, dia mengkawal segmentasi yang terkait dengan transaksional umat. Ketika contoh ya, cerita praktek sederhana saja, ketika ada umat yang membutuhkan sepeda motor ceritanya ini kan, nah, maka lembaga keuangan syariah itu harus mengkawal ya spesifikasi motor yang diminta oleh pihak nasabah atau customer kami. Nah, ketika ini motor dikawal ya sesuai dengan spesifikasi yang diminta customer oleh lembaga keuangan murni syariah, ya, maka otomatis akan ada praktek perpindahan barang yang terarah. Ya. Dari dealer akan pindah ke customer dikawal oleh lembaga keuangan murni syariah. Nah, ketika ini dikawal, maka di dealer ini akan kosong stok. Ya, sehingga otomatis pabrik akan menyuplai ke dealer lagi. Nah, bayangkan saya bilang ya, kalau sebuah lembaga keuangan syariah mengelola aset sampai triliunan rupiah, ya, maka ada berapa triliun ya produk umat yang akan dikawal perputaran perdagangannya oleh lembaga keuangan murni syariah. Sehingga kenapa Allah menghalalkan jual beli ya dalam Al-Baqarah 25 ya, dan mengharamkan riba, karena riba itu tadi Anda uang dan uang, tidak ada yang bisa menjamin ya ada perpindahan barang yang secara terkawal seperti itu. Oke. Hadirin sekalian, Koperasi Serba Usaha BMT Insan Samawa ini tidak hanya mengelola persoalan keuangan, tetapi di samping bidang itu ada bidang yang lain yang dikelola. Misalnya pemberdayaan UMKM, kemudian pemberdayaan juga kepada penjualan jual beli ya dalam bentuk
barang gitu kan, Ya. termasuk juga jasa Jasa. jasa gitu kan. Kalau di bidang ini saya lihat pembagian bidang usaha yang dikembangkan adalah bidang pembiayaan syariah gitu kan, yang kemudian disebut divisi ya. Ya, divisi. Kemudian di divisi pemberdayaan UMKM, kemudian divisi Baitul Mal Ya. dan divisi toko sembako. Ya. Nanti minta dijelaskan ini. Divisi ini menggarap masalah apa? Ya. Tapi satu hal yang perlu barangkali diberikan penjelasan oleh inisiator, tentunya oleh Ketua Dewan Pengawas ini. Dari mana sumber ini? Kan membuat gerakan ekonomi itu butuh modal gitu kan. Ya. Nah barangkali Pak Ketua bisa memberikan kita informasi lah. Ya. Dari mana sumber yang menggerakkan sebagai modal awal dan lain. Tadi sudah memulai dengan 10 gitu kan. 20 ya. Nah 20 orang. selebihnya dari mana saja ini gitu Ya, kan. memang Supaya ada ruang begini. Kemungkinan kan ada ruang yang bisa istilahnya itu dipartisipasikan Ya. oleh masyarakat, oleh jamaah kita, melihat bahwa ini sebagai sebuah potensi. Kalau selama ini kita minta supporting modal kepada kekuatan lain, jangan-jangan di tengah-tengah umat itu ada sumber daya modal yang bisa berkolaborasi di sini. Mohon Ketua berikan Ya. informasi. Jadi terima kasih. Masalah modal memang kita sudah start dari 20 orang ya, sama-sama 10 juta itu. Ada juga yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Itu pola kerjasama awal sebagai modal awal dari membangun keuangan syariah ini, membangun syariah. Kemudian ada juga dari lembaga-lembaga pendidikan yang mereka titipkan uangnya di sini untuk kita kelola, dan nanti akan ada bagi hasil setiap akhir tahun seperti itu. Dari lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan berbagai ya dari agnia, dari orang-orang kaya juga kita persilahkan. Memang sebagai upaya kami membangun bersama-sama keuangan syariah ini, mungkin kepercayaan masyarakat belum begitu kuat ya, mungkin karena melihat hasil. Skop hasil kami memang kecil, tetapi masya Allah kami bisa memberantas bank suku. Betul. Pedagang-pedagang bakulan kecil itu kan kasihan. Jadi cuma kita sistem bagi hasil saja yang tidak memberatkan mereka dan tentu tidak mencekik mereka begitu. Akhirnya itu berkembang dengan lembaga-lembaga lain, alhamdulillah. Jadi dari anggota juga ada iuran anggota, ya iuran wajib sama pokok itu dan sukarela yang kita terapkan sesuai dengan undang-undang peraturan yang berlaku di koperasi. Oke. Negara seluruhnya. Sampai dengan tahun 2020 ini sudah ada total berapa modal yang kurang lebih 1,5 M. 1,5 M ya? Oke. Ya. 1,5 M. Kembali ke Ketua Pengelola ini, karena tadi ada pembagian divisi gitu kan. Ya. Karena persepsi masyarakat tentang koperasi pun kadang-kadang dilihat sebagai gerakan moneter, Ya. dapat minjam uang gitu kan. Dan ini kan juga harus diberi pemahaman bahwa ada divisi yang menangani banyak hal gitu kan, termasuk masalah jasa dan lain. Mohon diberikan penjelasan. Ya, terima kasih Anda. Memang kita merubah sudut pandang ya. Pola pikir memang kita juga, saya bilang tadi ya Anda, bahwa kita sudah terlalu lama diminat-bubukan oleh perbankan konvensional ya. Hatta perbankan syariah saya bilang masih bergerak di skema moneter. Ini memang PR berat ya para hadirin sekalian. Jadi ini menjadi tugas tanggung jawab kenapa kita berkolaborasi gitu kan. Kenapa kita banyak sekarang MOU dan beberapa lembaga akademisi ya, dengan UTS, alhamdulillah dengan waktu itu saya dengan Dr. Andi Tirta ya, di 31 Agustus 2017 saya menandatangani MOU saat itu ya, dengan akademisi ya, karena sekali lagi pintu gerbang ya untuk merubah awal pemahaman masyarakat minimal melalui dunia pendidikan ya. Kemudian dengan MINW saat itu ya, dari hal-hal yang kecil kita lakukan kerjasama pengelolaan dana mereka. Kemudian dengan UNSA tentunya juga kita menjalin hubungan juga gitu kan. Sehingga kenapa divisi ini hadir? Ya kan pertanyaan besar ya. Nah, betul kayak kata Anda Ais tadi bahwa untuk merubah sudut pandang ini dalam internal kita, maka tentu kita kondisikan dulu ya. Bagaimana manajemen kita ya. Di situ ada divisi pembiayaan syariah. Nah, divisi ini memang skema dia adalah divisi yang bertanggung jawab untuk mengkawal praktek ya
pembiayaan syariah ini berjalan dengan baik dan sesuai syariah, sesuai dengan apa yang diarahkan dari Dewan Pengawas Ustadz Faisal dan tim Dewan Pengawas kami ya. Jadi di situ digariskan kalau akad jual beli ya syarat-syarat harus ada penjual. Siapa penjual? Yaitulah kita ya, yang mengadakan barang yang dibutuhkan oleh customer kita seperti itu. Kemudian ada pembeli, mereka nasabah ya, ada barang yang diperjualbelikan, kemudian ada harga dan ada akad. Nah, konteks di divisi pembiayaan harus mengkawal ini semua 5 hal ini tercakup dan terlaksanakan secara sempurna. Karena kita menggaungkan awal ini murni syariah. Ya. Kemudian ada divisi pembiayaan ini tidak hanya jual beli, bahwa kita juga menawarkan yang namanya satu skema berbasis ijaroh. Ijaroh ini apa ya? Ijaroh ini adalah jasa. Ya. Kita ketika berbicara jasa, maka kita berbicara tentang pelayanan yang sifatnya bisa memenuhi hasrat keinginan dari customer kita. Contoh, ya, ada yang butuh pendidikan anak, ya, ada yang butuh yang namanya pemenuhan untuk pengadaan tiket pesawat dia berangkat antar pulau. Ya ini kan sifatnya jasa, di mana kita menyediakan pelayanan transfer untuk pembayaran uang kuliah dan sebagainya. Nah, halal ya ketika kita mengambil yang namanya jasa atas keringat ya dari admin kami yang bekerja di situ, ada kertas operasional kita dan sebagainya. Nah, ini yang kita maksud sebagai ketika ini kita kawal ya, maka lembaga pendidikan pun akan hidup dengan tenang. Karena apa? Setiap pembayaran ya, ketika bayangkan ya kayak seperti lembaga konvensional yang hanya meminjamkan uang ya tanpa dikawal itu peruntukan untuk apa? Bayangkan ya, nah, kalau juga itu uang dipakai untuk membayar sekolah anaknya. Oke. Itu di divisi pembiayaan. Nah, sekarang kita coba ke divisi pembinaan UMKM. Bagaimana bentuk? Nah, ini yang menarik Anda. Jadi divisi ini memang saya bentuk sebagai ruh awal. Ya. Ini ruh awal ketika kita bicara serba usaha. Karena ketika kita bicara divisi pemberdayaan UKM, maka kita berbicara sebuah akad yang namanya musyarakah. Ya. Musyarakah ini adalah akad kerjasama berbagi hasil. Ya. Ketika kita membangun divisi ini, maka kita ada tanggung jawab sosial untuk membangun kualitas produksi dari UMKM. Karena apa ya? Kita di situ berinvestasi. Ketika investasi kita gagal, otomatis dalam akad itu mengatakan bahwa itu siap-siap hangus investasi kita. Inilah keadilan Islam, inilah keadilan syariah. Ketika itu tidak dikawal secara maksimal oleh lembaga syariah, maka itu akan ada kira-kira lampu kuning ya untuk pengembalian dari investasinya bisa jadi mandek. Nah, efeknya apa? Kepercayaan publik terhadap ya untuk menanamkan dana di lembaga keuangan syariah akan terganggu juga. Nah, makanya saya bilang inilah skema adilnya. Ya. Kalau saya bilang level dari pembiayaan syariah ada Qardul Hasan pinjaman sosial, naik tingkat tahap kedua ke murabahah ijarah tadi yang sifatnya kita pengadaan barang. Ketika mereka sudah sukses ya, kita sudah adakan barang produksi semua, maka naik level musyarakah. Ini praktek Nabi Allah Muhammad SAW dengan Khadijah dulu. Titip barang dijual ke daerah Yaman, ada keuntungan bagi hasil. Oke. Satu lagi divisi Baitul Mal. Nah, pada konteks ini Pak Deaguri kan melihat bahwa dari 400.000 penduduk sama WID 90% orang Islam. Maka tentunya ini juga potensi sumber daya umat gitu kan. Potensi sumber daya sama kan sumber daya yang akan diberdayakan sekaligus yang akan ikut memberdayakan kelembagaan syariah. Nah, dengan dibukanya divisi Baitul Mal wa Tamwil di dalam BMT Insan Samawi kan tentu juga ada hal yang perlu dibangun semacam jaringan gitu kan, supaya ada upaya masyarakat semua itu menyadari bahwa jikalau sumber daya ekonomi yang dimiliki selama ini entah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, apalagi yang lainnya itu wakaf kan ini menjadi salah satu lembaga yang siap menerima, mengelola dan menyalurkan gitu kan. Nah, mohon pencerahan. Ya, memang dari sekian banyak penduduk kita yang muslim terkait dengan kebiasaan mereka. Dan kebiasaan mereka bagaimana menjalankan, mengelola keuangan mereka itu dengan cara konvensional. Kita ajak move on sekarang secara syar'i karena memang itu lebih barokah dan lebih untung dan lebih aman dan lebih tenang. Nah, proses-proses ini ya, kita memang sangat meminta kepada pemerintah lihat kerja kami.
Kalau dikatakan bahwa masih kecil ya, memang karena modal kami masih kecil dan staf-staf kami, orang-orang yang bekerja bersama kami pun kan terbatas dan keuangan yang ada. Kalau dimodali untuk mengcover Kabupaten Sumbawa, oh siap. Kenapa Siap, tidak? Kenapa tidak? Karena kita sudah punya sistem ibarat botol yang sudah disiap isi air begitu. Betul. Tinggal mana yang dipilih oleh masyarakat. Nah cuma masyarakat ini kadang ada yang kita bantu. Ternyata dia ada lubang tutup lubang. Ya, saya bilang kalau yang seperti itu putus, dibina dulu. Kalau tidak bisa dibina ya sudah dibina. Karena kita coba membuka pola pikir gitu loh. Kita ajak mereka itu untuk kembali ke syariah itu. Tolong caranya begini, cara begini. Ya, ternyata ya mereka kepingin yang cara riba dan lain sebagainya. Malah mereka mengajak kami ini bagaimana menjalankan dan cara riba. Wah ini kan aneh. Kita mengajak orang. Sebentar. Bisa jadi kan ini kondisi di mana masyarakat sedang terpuruk persoalan ekonominya. Betul. Artinya kan ada ruang yang tidak disentuh secara maksimal oleh Iya. kekuasaan. Nah, ya bisa dipastikan. Karena itu yang punya kewajiban pertama kan dalam membangun masyarakat itu kekuasaan. Gitu ya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini barangkali pemerintah daerah bisa apakah itu namanya penyertaan saham kan? Atau supporting atau bisa saja dalam bentuk hibah, CSR. ya, atau CSR dan lain-lain kan bisa menjadi lebih misalnya, tidak salah alamat kalau kemudian diarahkan ke lembaga yang benar kan, yang dikelola secara profesional dengan berbasis syariah itu. Dan ini juga menjadi hal yang perlu sekaligus PR gitu bagi calon bupati baru ke depan gitu. Ya harus punya komitmen. Membangun masyarakat Sumbawa itu adalah sejatinya membangun umat. Ya. Membangun umat itu ada 90% dari warga Sumbawa ini umat Islam. Jika kalau tidak ada visi ke depan tentang bagaimana membangun ekonomi umat, semua jadi kita bicara tentang pembangunan, kemajuan, kebangkitan, pemberdayaan dan lain-lain. Sesuatu yang semu. Makanya kan hingga sekarang ini umat kita masih terjebak dalam riba, dalam sistem ekonomi yang non syariah. Oke, terakhir Pak Tuan, tentang devisi toko sembako. Ini kan menarik nih. Ada devisi toko sembako. Bagaimana model anunya itu? Baik, apa divisi toko sembako ini sebenarnya suatu divisi yang sangat erat kaitan dengan Baitul Mal. Karena ini dua divisi yang saling ikat ya, saling terikat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena awal mula didirikan toko sembako kita ini adalah dari hibah. Ya, salah seorang hamba Allah. Cukup besar, 100 juta saat itu kan. Ketika saya resign dari lembaga keuangan, kebetulan beliau ini adalah salah satu customer dekat saya waktu itu di Bank Syariah. Ketika saya cerita niat saya hijrah, ya, kita bangun koperasi syariah, akhirnya beliau hibahkan ya, senilai 100 juta saat itu membangun sebuah toko saja yang kebetulan alhamdulillah tempatnya juga diberikan beliau punya gratis. Iya. Di mana? Di alamatnya di mana? Di Jalan Mawar nomor 27. Ya, depan toko hoki kalau tahu. Iya. Jadi tapi ada satu hajat dari beliau ya agar 100 juta itu tidak berkurang ya. Itu kita kelola dalam segmentasi toko sembako tadi, tetapi sepertiga keuntungan ya untuk orang-orang duafa. Iya. Nah ini menariknya. Ada berarti betul ada kaitannya dengan BMJ tadi ya? Baitul Mal. Ya, karena Baitul Mal ini memang divisi yang kita dapat legalitas dari Basnas maupun dari Badan Wakaf Indonesia. Kita alhamdulillah saat ini sudah memegang 2 sertifikat resmi ya. Satu dari Basnas, yang satu lagi dari Badan Wakaf Indonesia. Ya, setelah kita diseleksi secara ketat, alhamdulillah kita diberikan SIM istilahnya ya, untuk menjalankan pengelolaan yang namanya ZISWAK dari zakat, infak, sedekah, wakaf. Ada nggak upaya dalam membangun sinergi atau kerjasama dengan Basnas Sumbawa atau Badan Wakaf yang ada? Ya. Ya alhamdulillah untuk dana Basnas ada di kita. Oh iya. Kita kelola ya Beberapa. beberapa. Ya semua lah kalau perlu kan. Biar lebih maksimal gitu. Sebenarnya. Kemudian ini yang menarik, nah kita sertifikasi untuk nazir wakaf ya, atau pengelola wakaf kita alhamdulillah memegang sertifikasi untuk wakaf tunai. Iya. Jadi apa wakaf tunai ini? Wakaf tunai adalah wakaf dari umat ya berupa uang tunai, tidak terbatas mau Rp1.000 tetapi kali 400.000 masyarakat Sumbawa kan begitu ya.
atau mau 2.000 atau berapapun, bahkan boleh dia mewakafkan 50 juta misalnya. Saya sekalian nanti dia guru, nanti dana Muhammadiyah bisa mewakafkan 50 juta untuk dikelola oleh kami, dan nanti kemanfaatannya ya kita kelola di segmentasi pembiayaan syariah tadinya, di pemberdayaan UMKM kita kelola itu dana wakaf ya. Nah keuntungannya kalau berdasarkan undang-undang wakaf itu 90% ya. Bayangkan 90%, kita capek mengelola ini, kita hanya mengambil hak 10%. Iya. Baitul mal kami hanya berhak memperoleh 10%. 10%. Nah, yang 90% adalah sebaik-baik untuk pemanfaatan umat. Keuntungan ya. Keuntungan. Bayangkan kalau misalnya kita jualan pembiayaan yang sifatnya jual beli tadi ya, kita mengambil untung 20% ya. Artinya kalau 50 juta kita kelola dalam setahun, artinya kan ada 10 juta keuntungan setahun. Nah, yang 9 juta itu kita untuk inovasi. Makanya kenapa saya kerja sama MTS. Karena ke depan ini dana-dana wakaf, keuntungan wakaf ini bisa kita pakai untuk inovasi, untuk pemberdayaan UMKM. Ya. Profil UMKM kita angkat sehingga dia bisa menjadi industrialisasi. Oke. Nah ini menarik. Nah, terus yang menarik ini begini, ada berapa banyak nasabah kita yang sudah ikut bermitra dengan BMT? Kurang lebih 350. 350 orang nasabah gitu. Dari 400.000 orang Samawa. Masih sedikit ya. Kemudian pertanyaannya adalah, bolehkah orang non-Islam ikut misalnya bermitra menjadi nasabah, ikut bahkan kalau ikut dalam saham, bolehkah? Ya. Jadi kalau mungkin Anda ya secara nanti mungkin dijawab oleh beliau yang lebih teknis secara fikih syariahnya. Kalau prinsip di kami sih, karena salah satu misi kami adalah nilai syariah universal ya. Jadi kalau bicara universal, dulu Rasulullah juga berdagang dengan orang Yahudi. Betul. Kan? Jadi kita selama itu tidak terkait dengan akidah ya, kita insya Allah selama itu profesional ya, hubungan dagang kita lakukan ya. Iya. Kan itu artinya bahwa siapapun dia tanpa melihat latar belakang agama boleh diberdayakan karena punya hak untuk diberdayakan. Bisa. Sekaligus dia juga bisa bermitra dalam rangka membangun ekonomi bersama yang saling menguntungkan. Bisa. Nah, kajian spiritual seperti apa nih, Cik? Ya, kalau kajian spiritual, bank syariah itu ada di Inggris. Hah? Ada. Iya. Praktek spiritualnya ada di Inggris. Ada, praktek spiritual ada di Inggris. Kenapa bisa hidup di sana? Kenapa tidak bisa hidup di sini? Betul. Ada apa? Gitu. Iya. Berkembang pesat. Ya, tidak usah kita lihat di Saudi, di Jeddah. Jeddah itu kan non Muslimnya banyak. Betul. Sekalipun tidak begitu, tidak sebanyak. Tidak mayoritas. Tapi mereka tetap bertransaksi di bank syariah. Jadi itu artinya kita terbuka pada tapi ingat tetap dalam hal yang halal. Kaidahnya. Ini bedanya. Kita landasannya Al-Quran, Sunnah dan fatwa ulama. Kalau konvensional kan pidana perdata. Oke. Hadirin sekalian, betapa penting ada upaya bersama dalam membangun umat, karena sesungguhnya kita berada pada satu kondisi sekarang ini di mana ekonomi kita lagi terpuruk. Tidaklah karena kita tidak mampu sebenarnya, tapi ada situasi, termasuk diantaranya adalah kesehatan, gitu kan? Ya, isu global tentang COVID, kemudian menurunnya nilai rupiah di mata dunia, gitu. Dan aset-aset kekayaan ekonomi kita yang berada di tangan-tangan para cukong dan lain-lain, kan itu memperburuk posisi umat, rakyat dalam hal bagaimana membangun ekonomi. Nah, BMT Syariah ini menjadi salah satu solusi yang bisa digunakan untuk keluar dari kondisi. Cuma persoalannya adalah harus ada komitmen bersama. Tidaklah hanya ini menjadi kepedulian tokoh-tokoh, tapi juga mesti menjadi bagian terpisah dari keterpanggilan umat itu sendiri. Bagaimana mau berdaya kalau dia sendiri terpanggil untuk berdaya, gitu kan? Oleh karenanya melalui kesempatan ini, ayolah semua kita yang merasa menjadi umat Islam di tanah Samawa ini buka mata kembali, gitu kan? Kemudian buka komitmen bahwa dalam rangka membangun ekonomi yang diridhoi itu adalah ekonomi syariah. Dan ada lembaga yang ada di tempat kita ini, diantaranya adalah Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Insan Samawa. Terakhir, mungkin ada pesan ya kepada umat yang Bapak sering bina di dalam ceramah, kuliah, khutbah dan lain-lain. Ya. Apa pesannya kepada jemaahnya? Ya, kami pesan kepada Tahu dan Tanah Samawa, mari kita sama-sama mendukung
program yang memberikan keberkahan dalam kehidupan kita ini, tanpa berpikir bahwa hal-hal yang negatif, karena kami memberikan yang positif kepada masyarakat, bukan janji, realitas yang kita dapatkan. Yang kedua, pembinaan itu bukan hanya dari segi bukan bangunlah raganya saja, tapi kita juga membangun jiwa. Maka kita tanamkan nilai-nilai jual beli yang sesuai dengan tuntunan agama agar selamat. Oleh karena itu juga kepada pemerintah daerah, perhatiannya itu sangat diharapkan. Sangat diharapkan. Adanya BUMDes dan lain itu silakan. Betul. Adanya BUMDes itu apa? Ya, kan kondisi mitra yang kita untuk membawa. Agar BUMDes ini juga bisa berbasis syariah, kita lebih suka. Wah, semakin banyak solusi yang bagus. Ya, teman bekerja, semakin cepat kita memberikan keberkahan bagi Tahu dan Tanah Samawa ini. Amin. Insya Allah. Oke, selaku ketua nih KSU Syariah BMT Insan Samawa nih, apa pesan dan harapan ke depan nih? Yang pertama jelas ya, artinya tanpa kebijakan ya, kita ruang gerak kita memang tidak akan leluasa ya untuk membangun umat ini. Ya. Sekali lagi memang untuk merubah suatu hal yang sudah berjalan lama gitu kan, kita butuh satu praktek yang memang punya efek yang luar biasa. Memang ini PR berat kami ya, agar bagaimana membawa walaupun hal yang kecil bisa kita rubah, tetapi harapan kami bisa berimplikasi ke yang lebih besar ya. Jadi insya Allah harapan kami tetap ya, bahwa melalui para ulama-ulama ya di majelis ulama semua agar lebih digaungkan lagi ya tentang praktek ekonomi syariah ya. Tidak hanya kami ya selaku praktisi ekonomi saja, tetapi seluruh kita ulama maupun umat-umat muslim di Tanah Samawa ini, apalagi pemerintah Amir ya, yang pastinya memiliki tanggung jawab ya, karena ruh Sumbawa ini dibangun atas dasar adat perhentikan syarat-syarat bersendirikan pada kitabullah ya kan. Artinya sebenarnya ruh-ruh yang dibangun oleh sultan-sultan kita sejak abad 17 ya ruh syariah ya. Kenapa kita justru menjauhkan diri dari syariah di era sekarang ini? Ini kan pertanyaan luar biasa. Padahal dulu ketika saya menyangkat sejarah tentang ya ekonomi di masa kesultanan itu luar biasa ya, kemakmuran masyarakat luar biasa, Allah jaga ya. Nah, kenapa kita tidak berkaca dengan sejarah ya, tentang kesultanan, mengangkat itu tentang praktek-praktek hingga ekonomi syariah bisa dipraktekkan secara komprehensif seperti itu. Oke, hadirin sekalian, demikian bincang-bincang kita dengan Dia Guru Haji Faisal Salim, Ketua Dewan Pengawas Syariah pada BMT ini, dan Al-Ustadz Haji Rai Saputra, pimpinan BMT Insan Samawa ini. Insya Allah bermanfaat. Ini Bapak senang soai selaki di Tusa Mulia, Sia Tusmawa, kami Tusmawa. Lamin no kita sekatan Semawa, ko sai lah kue teneng harapan untuk bangun ekonomi Tusmawa. Mudah-mudahan bincang-bincang kami bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.